Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Ulil Asmi selaku dosen pengampu mata kuliah analisis data finansial dan kawan bahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 25 akan membahas tentang final project mata kuliah analisis finansial dengan judul Klasifikasi Status Kota Pintar di Dunia dengan menggunakan analisis diskriminan. Anggota kami dengan saya sendiri Ari Esti Suryaningsih, NRP 063026 dan Muhammad Rendra Saputra NRP 5000068. Di sini saya minta maaf tidak bisa menyalakan kamera karena alasan sinyal. Lalu next, berikut adalah outline penelitian kami, yaitu ada bab pendahuluan, dasar teori, metodologi penelitian, analisis dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Bab pertama yaitu bab pendahuluan. Pada pendahuluan ini terdapat latar belakang penelitian kami, yaitu di mana perkembangan teknologi yang besar dapat memberikan kemudahan akses informasi yang terbatas di seluruh penjuru dunia dalam segala bidang, yaitu mendorong kota-kota besar yang ada di dunia untuk mewujudkan suatu kota pintar atau smart city yang memberikan kemudahan berbagai seiring dengan berkembangnya teknologi untuk mewujudkan suatu kehidupan yang lebih berkualitas dan yang berkelanjutan. Berikut adalah tujuan melakukannya penelitian kami, yaitu yang pertama, mengetahui asumsi yang dipenuhi dalam analisis diskriminan pada model Smart City. Yang kedua, mengetahui perbedaan yang jelas antar grup pada variabel yang mempengaruhi model Smart City. Yang ketiga, mengetahui hal-hal yang berpengaruh secara signifikan terhadap model Smart City. Yang keempat, membuat model diskriminan yang mengenai model Smart City. Yang kelima, mengetahui proses dari klasifikasi dari model Smart City. Lalu selanjutnya mengetahui ketepatan model Smart City dan besar pengaruhnya yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Berikut ini adalah dasar teori yang kami gunakan, yaitu ada Smart City itu sendiri, Smart Living, Smart Government, Smart Economy, Smart Environment, Smart Mobility, dan Smart People, dan juga analisis diskriminan. Yang poin pertama ada Smart City. Smart City itu sendiri adalah kawasan perkotaan berteknologi modern yang menggunakan berbagai jenis teknologi elektronik, aktivasi suara, dan sensor untuk mengumpulkan data tertentu. Smart City ini terdapat 6 prinsip, yaitu ada Smart Living, Smart Government, Smart Economy, Smart Environment, Smart People, dan Smart Mobility. Lalu selanjutnya ada poin Smart Living. Smart Living itu mendorong terwujudnya kota layak huni yang menjamin kualitas hidup masyarakat yang ada di dalamnya. Kota layak huni itu sendiri ada 3 poin penting, yaitu kelayakan kualitas lingkungan yang sehat, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan transportasi. Lalu poin yang selanjutnya ada smart government. Smart government itu adalah tata kelola pemerintahan yang cerdas dengan tujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan daerah yang baik dan meningkatkan kualitas kinerja birokrasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi. Lalu yang selanjutnya ada smart economy. Itu sendiri adalah tata kelola perekonomian pintar untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di suatu daerah yang mampu memenuhi tantangan dalam era disrupsi di mana aktivitas ekonomi yang awalnya ada dilakukan di dunia nyata dan dibawa ke dunia maya. Lalu yang selanjutnya ada smart environment. Smart environment itu adalah pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan lingkungan dalam pembangunan kota yang sama besarnya diberi perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan sarana prasarana untuk masyarakat. Selanjutnya ada smart mobility. Smart mobility berkaitan dengan transportasi yang menggunakan energi ramah lingkungan, penggunaan transportasi umum, dan ketepatan waktu dari akses transportasi tersebut. Lalu selanjutnya ada smart people yang berkaitan dengan pendidikan dan integrasi masyarakat. Tidak hanya mengacu pada kualifikasi edukasi masyarakat yang ada di dalamnya, tetapi juga kualitas interaksi sosial yang terbentuk.
Lalu poin selanjutnya ada analisis diskriminan. Analisis diskriminan ini mengklasifikasikan suatu objek ke dalam kelompok yang saling lepas dan menyeluruh berdasarkan sejumlah variabel bebas dan mengelompokkan objek baru ke dalam kelompok-kelompok yang saling bebas tersebut. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini terdapat sumber data. Data yang kami ambil untuk penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari web Kaggle yang terdiri dari 100 sampel kota negara pada tahun 2020 dengan 6 parameter yang berbeda. 6 parameter yang berbeda prediktor X, yaitu ada smart mobility, smart environment, smart government, smart economy, smart people, dan smart living. Di mana keenam parameter ini mempunyai format data kontinu. Lalu ada variabel respon Y, yaitu ada smart city dengan kategori 0, yaitu no, di mana kota tersebut tidak termasuk ke dalam smart city. Lalu ada kategori 1 yang berarti yes, di mana kota tersebut termasuk ke dalam suatu smart city. Format data smart city sendiri adalah format data kualitatif atau kategorik. Berikut adalah step-step yang dilakukan dalam penelitian kali ini, yaitu ada pengecekan asumsi normalitas data, pengecekan asumsi kesamaan matriks dan kovarian, pengecekan asumsi multikolinearitas, pengujian vektor rata-rata per kelompok, pengecekan asumsi homoskedastisitas, pembentukan model diskriminan, penghitungan cutting score, dan juga penghitungan hit ratio. Lalu selanjutnya ada analisis dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk analisis dan pembahasan bisa di next. Yang pertama adalah uji normalitas. Nah, di sini kami menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, di mana seperti yang terlihat pada tabel pada layar, ada 3 variabel yang tidak signifikan, yaitu variabel smart environment, smart economy, dan smart living. Sebenarnya untuk mengubah ketiga variabel ini dari yang tidak normal ke berdistribusi normal, kita harus mentransformasikan datanya. Namun ketika kita mencoba untuk mentransformasikan datanya dengan berbagai atau beberapa model transformasi yang memungkinkan, namun ketiga variabel tersebut masih tidak kunjung menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka, ketiga variabel itu berdistribusi normal. Kemudian kita juga beranggapan bahwa model yang baik adalah model yang sederhana, sehingga mudah untuk dibaca bahkan untuk masyarakat umum. Nah, dengan dua pernyataan tersebut, kita memutuskan bahwa kita mengeliminasi ketiga variabel yang tidak normal, yaitu variabel environment, ekonomi, dan smart living. Sehingga hanya 3 variabel yang akan kita gunakan pada analisis ini, yaitu variabel smart mobility, smart government, dan smart people. Oke, bisa di next. Yang kedua adalah statistika deskriptif, di mana informasi yang kita gunakan di sini ada 3 informasi, yaitu yang pertama nilai rata-rata, nilai standar deviasi, dan frekuensi masing-masing variabel per responnya atau per kodenya. Nah, bisa dilihat pada tabel bahwa jumlah masing-masing variabel pada kode 0 adalah 17, pada kode 1 ada 85, dan total datanya sebanyak 102. Nah, kemudian jika kita perhatikan pada variabel smart mobility, kita perhatikan nilai rata-ratanya antara kode 0, 1, dan total itu hampir sama, sehingga kemungkinan besar variabel ini tidak akan digunakan atau tidak akan signifikan pada model diskriminan nanti. Oke, bisa di next. Berikutnya adalah uji kesamaan vektor rata-rata. Terlihat pada tabel bahwa nilai signifikansi yang ada pada variabel smart mobility itu di atas 0,0 yang merupakan nilai signifikan penelitian ini sehingga gagal tolak H0. Nah, dapat disimpulkan bahwa perbedaan rata-rata variabel smart mobility
antara kota yang mendapatkan predikat Smart City atau kode 1 dengan yang tidak atau kode 0 itu tidak signifikan secara statistika. Sementara dua variabel lainnya signifikan secara statistik, mengingat nilai signifikansinya di bawah 0,05. Nah, hal ini juga sudah sesuai dengan data pada statistika deskriptif sebelumnya, di mana variabel smart mobility, nilai rata-rata variabel smart mobility-nya itu hampir sama antara kode 0 dan kode 1. Kemudian bisa di next. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Nah, bisa dilihat pada tabel matriks korelasi pada layar bahwa tidak ada angka yang mencapai 0,5 atau lebih. Nah, contohnya ada pada smart mobility, smart people itu kan 0,325. Kemudian smart mobility, smart government itu min 0,11. Nah, karena tidak ada yang mencapai angka 0,5 atau bahkan di atasnya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas pada antar variabel pada ketiga variabel tersebut. Oke, bisa di next. Nah, yang kelima ada uji asumsi kesamaan matriks kovarian. Di mana pada uji ini kita menggunakan uji box M dan bisa dilihat pada tabel bahwa nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Maka gagal tolak A0 sehingga bisa disimpulkan asumsi kesamaan matriks-matriks kovarian populasi terpenuhi. Oke, bisa di next. Nah, setelah semua uji asumsi terpenuhi, berikutnya adalah membentuk model diskriminan atau persamaan diskriminannya. Nah, untuk modelnya sendiri kita menggunakan tabel canonical discriminant function coefficients dengan metode stepwise dan seperti yang terlihat pada layar, hanya variabel smart government yang signifikan pada model. Sehingga diperoleh model diskriminannya adalah minus 5,503 plus 0,01 kali variabel smart government. Oke, bisa di next. Selanjutnya ada perhitungan cutting score yang merupakan nilai pemisah apakah misalnya kota A masuk ke kelompok smart city atau tidak. Nah, dengan menggunakan output pada tabel functions at group centroids dan rumus yang terlihat pada layar sebelah kiri, maka model maka perhitungan cutting score atau nilai pemisah pada model diskriminan ini adalah sebesar minus 0,0001667, di mana artinya adalah jika nilai diskriminan skornya lebih dari cutting score, nilai cutting score, maka status kota tersebut akan masuk ke kategori 1 atau kategori smart city. Nah, sebaliknya apabila kurang dari nilai cutting score, maka status kota akan termasuk kategori 0 atau tidak termasuk ke dalam smart city. Oke, bisa di next. Oke, berikutnya adalah korelasi canonical atau canonical correlation. Pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai canonical correlation yang diperoleh adalah sebesar 0,382. Nah, nilai tersebut menunjukkan bahwa keeratan hubungan antar variabel X atau dalam hal ini adalah smart government dengan fungsi diskriminan, di mana kuadrat dari nilai korelasi kanonikalnya sebesar 0,1459 yang menyatakan bahwa kemampuan persamaan diskriminan yang melibatkan variabel smart government yang diteliti dalam menjelaskan varians variabel tak bebas sebesar 14,59% dan sisanya sebesar 85,41% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Oke, bisa di next. Nah, yang terakhir ada hit ratio atau ketepatan klasifikasi. Berdasarkan output pada tabel tersebut, ditujukan bahwa 5 dari 17 data untuk kode 0
mengalami kesalahan prediksi yang mana masuk ke dalam kode 1 dengan presentasenya 29,4%. Selain itu, juga terdapat kesalahan prediksi pada 23 dari 85 data untuk kode 1 yang mana masuk ke dalam kode 0 dengan presentasenya 27,1%. Akan tetapi, sebanyak 70,6% prediksi untuk kode 0 yang tepat masuk ke kode 0 dan juga sebanyak 72,9% prediksi untuk kode 1 yang tepat masuk ke dalam kode 1. Sehingga didapatkan hit ratio atau ketepatan klasifikasinya sebesar 72,5%. Oke, bisa di next. Nah, dari analisis-analisis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah variabel-variabel yang memenuhi asumsi distribusi normal adalah variabel smart mobility, smart people, smart, dan smart government. Variabel lain yang tidak memenuhi asumsi dieliminasi. Yang kedua adalah dengan menggunakan metode stepwise diskriminan, didapatkan hanya satu variabel yang signifikan terhadap model, yaitu variabel smart government. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan hasil analisis, maka didapatkan model diskriminannya adalah D sama dengan minus 5,503 ditambah 0,001 smart government. Kemudian klasifikasi berdasarkan parameter-parameternya dalam model respon dijelaskan sebagai berikut. Sampel ke K masuk ke dalam kode 0 atau kode yang tidak termasuk smart city jika nilai kurang dari minus 0,001667. Sedangkan sebaliknya apabila nilainya lebih dari cutting score, maka sampel ke K masuk ke dalam kode 1 atau termasuk smart city. Kemudian kemampuan persamaan diskriminan yang melibatkan variabel smart government dalam menjelaskan varians variabel tak bebas sebesar 14,59% dan sisanya 85,41% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Kemudian yang terakhir, ketepatan klasifikasi kelompok berdasarkan parameter-parameter dalam model adalah sebesar 72,5%, yang mana nilai ini sangat bagus dalam menjelaskan model. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kelompok kami sendiri dan banyak orang pada khususnya. Sekian dan terima kasih.